A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Wa talzamu man infarada bi ru'yatil hilali wa jama'a fi yawmihi li'annahu yawmun min ramadana bi ru'yatihi wajib ya kafarat. Fa'il kembali kepada kafarat. Wajib ia kafarat kepada orang-orang yang sendiri ia orang bi ru'yatil hilali, dengan melihat hilal, wa jama'a, dan jima ia seseorang fi yaumihi, pada harinya hilal. Harinya hilal artinya tadi malam dia lihat hilal, sekarang namanya hari hilal. Li'annahu, karena sesungguhnya sesungguhnya hari tersebut yaumun min ramadana, itu satu hari dari bulan Ramadan, itu satu hari dari bulan Ramadan, bi ru'yatihi, dengan sebab melihatnya seseorang akan hilal. Maf'ul bi dibuang. Dengan sebab melihatnya seseorang walaupun orang lain tidak puasa, karena bagi dia Ramadan, karena dia sendiri yang lihat hilal. Mungkin karena faktor dia fasik kali. Ketika dikatakan tadi malam saya lihat hilal sehingga pemerintah tidak terima informasi dari dia. Mungkin dia seorang hamba, budak sahaya. Dia katakan tadi malam saya lihat hilal, enggak ada satupun yang percaya, sehingga hari itu enggak ada yang satupun yang puasa. Sementara dia sendiri wajib puasa karena lihat hilal. Lalu jimaklah dia pada hari itu, apakah dia kena kafarat atau tidak? Kata Imam Jalaluddin, dia mesti kena kafarat. Walaupun itu bukan Ramadan untuk seluruh orang, tapi sudah Ramadan untuk dia, bi ru'yatihi, dengan sebab dia melihat hilal. Wa man jama'a fi yaumaini lazimahu kafaratani. Seseorang yang jima ia, wa man jama'a, seseorang yang jima ia pada 2 hari, itu wajib akannya seseorang oleh 2 kafarat. Awal Ramadan jima kena kafarat, Ramadan kedua jima kena kafarat. Jadi hitungnya per hari. Sawa'un kaffara anil awwali qabla sani, bersamaan telah membayar kafarat ia seseorang untuk yang pertama sebelum yang kedua, amla, ataupun belum bayar kafarat. Dia jima hari pertama, dia bayar kafaratnya. Dia jima hari kedua, bayar lagi kafaratnya. Atau di jima hari pertama dia belum bayar kafarat, lalu jima hari kedua, maka dia tetap bayar 2 kafarat.
Bi khilafi man jama'a marrataini fi yaumin, dengan sebalik seseorang yang jima ia, dengan sebalik seseorang yang jima ia marrataini, dua kali, fi yaumin, dalam satu hari. Dengan sebalik seseorang yang jima ia seseorang marrataini, dua kali, fi yaumin, dalam satu hari, falaisa alaihi kafaratun lil jima'il awal, maka tidak ada kewajiban di atasnya seseorang kecuali itu kafarat untuk jima pertama. Kenapa hanya untuk jima pertama? Li'anna saniya la yufsidu sauman, karena sesungguhnya jima kedua itu tidak merusak ia jima kedua akan puasa, karena memang dia puasanya sudah rusak di jima pertama. Wa hudusus safari ba'dal jima'i la yuskitul kafarata, terjadinya safar setelah jima, terjadinya safar setelah jima itu tidak menggugurkan ia terjadi safar akan kafarat. Wa kadzal maradu, begitu juga wa kadzal maradi, atau kepada hudusus safar, begitu juga terjadinya sakit menurut pendapat mazhab. Menurut pendapat mazhab, ketika orang melakukan sunat tahiyah atau sunat safar, dia malah melakukan jima safar, maka dia tetap bayar kafarat. Kenapa tetap bayar kafarat? Karena jima yang dia lakukan statusnya belum musafir, atau sesejima dia jatuh sakit yang menyebabkan dia boleh buka puasa, maka dia tetap bayar kafarat. Pendapat yang kuat. Kenapa? Karena kafarat karena jima yang dia lakukan itu sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan tadi. Pertama, ifsad, kemudian shaumi Ramadan, kemudian bil jima hasima bihi bisababi shaum. Lengkap 5 kategori itu. Wa qaulus tsani, pendapat yang kedua, fi hudusil maradi, tentang terjadinya sakit. Qaulus tsani, pendapat yang kedua, fi hudusil maradi, tentang terjadinya sakit itu, annahu yuskituha, sesungguhnya sakit itu membatalkan ia, menggugurkan ia sakit akannya kafarat. Kenapa sakit bisa menggugurkan kafarat? Li'annahu yubihul fitrah, karena sesungguhnya sakit itu membolehkan seseorang berbuka. Karena sesungguhnya sakit itu membolehkan ia sakit akan berbuka. Fayatabayyanu bihi anna shauma lam yaqa mustahiqan, maka terbukti dengan sebab adanya sakit sesungguhnya puasa itu tidak terjadi, ia puasa akan berhak dilakukan, mustahaqqan, akan berhak untuk dilakukan. Kalaupun dia tidak jima, katakanlah dia tidak jima, contoh kasus dia puasa, kemudian dia jima jam 9, kemudian dia sakit pada zuhur. Kalaupun dia tidak jima jam 9 pada hari itu, lalu dia sakit pada zuhur dan dia berbuka,
Yang jelas puasanya kan tetap batal. Kan batal juga puasanya. Jadi jima enggak jima dia jam 9. Dalam ilmu Allah, zuhur dia sakit yang menyebabkan dia batal puasa. Berarti puasa dia pada hari itu memang tidak akan tuntas sampai malam. Maka dengan adanya jima ada pengaruhnya enggak? Tentu enggak ada pengaruhnya. Jadi secara terbukti puasa hari itu memang tidak berhak dilakukan oleh orang itu, karena dia ba'da zuhur sudah sakit yang membolehkan dia berbuka. Namun malangnya dia batalkan terjadi jima sebelum sakit tersebut, sehingga kaul kedua mengatakan dia tidak perlu membayar kafarat. Kenapa tidak perlu bayar kafarat? Karena sakit yang dia derita itu menyebabkan dia boleh berbuka. Berarti terbukti satu hari itu tidak berhak untuk dilakukan puasa. Wadufi'a, ditolak argumen itu. Wadufi'a, ditolak akan ia pendapat kedua, bi'annahu, dengan sebab bahwa sesungguhnya seseorang hataka itu telah merusak ia seseorang hurmata saumi, akan kehormatan puasa, bima fa'ala, dengan sesuatu yang telah ia lakukan. Bi'annahu, dengan bahwa sesungguhnya seseorang hataka itu telah merusak ia seseorang hurmata saumi, akan kehormatan puasa, bima fa'ala, dengan sesuatu yang telah dia lakukan. Wa minhum, di antara mereka ulama, man qata'a bil awwali, ada ulama yang mengkotok dengan pendapat pertama. Yang mengkotok ia ulama dengan pendapat pertama, maksudnya yang mengatakan dalam masalah ini itu ada kaul apa? Kaul tariqati, maaf. Dalam masalah ini ada tariqati yang menyatakan puasanya batal dan wajib kafarah. Enggak ada pendapat kedua di situ. Enggak ada pendapat kedua. Imam Syafi'i berfatwa terhadap orang yang jima kemudian sakit, jima kemudian dia safar, dia wajib bayar kafarat. Pendapat Imam Syafi'i dalam hal itu hanya satu saja. Itu menurut sebagian murid Imam Syafi'i, disebutlah dia tariqati. Nah, tariq khilaf menceritakan enggak dalam hal itu Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang kuat memang batal puasanya bayar kafarat. Pendapat yang kedua dalam masalah sakit itu tidak perlu bayar kafarat. Nah, karena pendapat yang kuat itu diambil dari beberapa tariq, maka labelnya mazhab. Wa ba'duhum, dan bermula sebahagian atau adapun sebagian mereka murid Imam Syafi'i itu al-haqas safara bil maradi, menyamakan ia akan safar dengan sakit dalam masalah khilaf. Bukan sakit saja yang ada khilafnya, tapi masalah safar juga ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak wajib kafarat. Nah, kalau pendapat ini kuat atau pendapat ini diketahui oleh masyarakat, maka dijadikan pelarian untuk bayar kafarat. Jima dia daripada bayar kafarat, kembali dia tiket pesawat, pergi dia ke Jakarta, pergi buka saja, tarawih ke Istiqlal, besok pagi pulang lagi ke Padang. Nah, dia tidak wajib bayar kafarat. Kenapa? Setelah jima melakukan safar. Itu pendapat sangat tidak mendukung sekali. Nah,
Sehingga dalam ilmu fatwa pendapatnya yang tadi mazhab, siapa saja yang jima walaupun sakit setelahnya atau safar wajib kafarah. Wa yajibu ma'aha qada'u yaumin ifsad ala sahihi, wajib bersamanya kafarat oleh mengqada satu hari yang rusak menurut pendapat sahih. Wajib bersamanya kafarat mengqada satu hari rusak menurut pendapat sahih. Wasani la yajibu, pendapat kedua mengatakan tidak wajib ia mengqada, li'annal khalala injabaro bil kafarati, karena sesungguhnya kekurangan khalal artinya celah, maksudnya kekurangan, karena sesungguhnya kekurangan itu telah tertutupi ia kekurangan dengan kafarah. Kalau ada fi'il menggunakan wazan imfa'ala, maka terjemahnya pakai ter. Nah, indafa'a tertolak, indafa'a tertolak, dafa'a banyak menolak, dafa'a saling tolak menolak, istadfa'a meminta penolakan. Kalau indafa'a tertolak, itu juga di sini jabaro menambah, jabbaro banyak dia menambah, berarti dia tukang tambah. Jabaro saling tambal menambah, berarti dia siapa? Jabaro saling tambal menambah, berarti siapa? Injabaro tertambal, karena sesungguhnya kekurangan itu tertambal ia, tertutupi ia dengan kafarat. Wasalisu pendapat yang ketiga, in kaffara bis-saumi dakhala fihi al-qada'u, jika membayar kafarat ia seseorang dengan metode puasa, karena kafarat ada 3 cara. Satu, itsku raqabatin mu'minah, memerdekakan budak beriman. Yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut. Yang ketiga, memberikan makan kepada 60 orang miskin, 1 miskin 7 on beras. Nah, menurut pendapat yang ketiga, jika dia membayar kafarat dengan cara puasa, dakhala fihil qada'u, nisya masuk ke dalamnya puasa oleh qada. Wa illa jika tidak, fala yadkhulu, maka tidak masuk ia qada, fayajibu, maka wajib ia qada. Nah, 3 pendapat. Orang yang jima di siang hari Ramadan bayar kafarat, apakah wajib mengqada puasa yang sudah ditinggalkan? Pendapat yang kuat wajib, pendapat yang kedua tidak, pendapat yang ketiga tergantung. Kalau kafaratnya puasa sudah cukup, kalau kafaratnya sedang puasa wajib lagi puasa. Wahia, dan dianya kafarat adalah itsku raqabatin mu'minah. Wahia isku raqabah inilah kalimat musannaf yang ada pada awal bab tadi pagi. Apa kata beliau? Faslun tajibul kafaratu wasatati. Nah, kalimat wasatati akan datang ia kafarat. Ini dia. Wahia itsku raqabatin, dan dianya kafarat itu memerdekakan budak sahaya. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka jika tidak mendapatkan ia seseorang, maf'ul bi dibuang, asalnya fa illam yajidhu, maka jika tidak mendapatkan ia seorang akannya budak, maka puasa 2 bulan mutatabi'aini yang berturut-turut keduanya. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu ia seseorang, fa it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Rawas Syekhani an Abi Hurairah, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini dalilnya, berkata ia Sayyidina Abu Hurairah,
Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia laki-laki, ya Rasulullah, halaktu, aku sudah binasa wahai Nabi. Nah, ambo karang bahasa Padangnya, ambo lah karang. Wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu karam? Wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu binasa? Qala, berkata ia laki-laki, waqaqtu alam raati fi ramadana, aku telah terjatuh di atas istriku di bulan Ramadan. Itu bahasa majaznya. Aku sudah terjatuh, artinya aku sudah menggauli atas istriku di bulan Ramadan. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu, apakah kamu mendapatkan ma tu'tiku raqabatan, sesuatu yang engkau akan merdekakan akan budak? Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang engkau merdekakan akan budak? Punya budak enggak untuk dimerdekakan? Atau punya uang enggak untuk beli budak lalu dimerdekakan? Qala, berkata ya laki-laki, la, tidak wahai Nabi. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan ma malaktu illa raqabah. Nah, aku enggak punya kecuali pundak aku ini aja saja. Karena raqabah maknanya adalah pundak. Saya cuma punya pundak saya saja. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau mampu bahwa engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Qala, berkata ia laki-laki, tidak wahai Nabi. Nah, qala, berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskina, adakah engkau mendapatkan akan sesuatu yang engkau memberi makan akan 60 orang miskin? Matut imu, sesuatu yang engkau berikan makan sittina miskinan kepada 60 orang miskin? Qala, berkata ia laki-laki, tidak wahai Rasul. Summa jalasa, kemudian duduk ia laki-laki. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin, dengan sebuah keranjang, fihi tamrun, di dalamnya ada kurma. Keranjang dalam ukuran tersendiri, kira-kira 60, kira-kira berapa sak? Itu ada dalam sarah hadis kemarin kita baca. Arab yang dalamnya ada tamar, khilaf kalangan ulama, ada yang bilang 16 sak, ada yang bilang sekian mud. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq bihadza, bersedekahlah kamu dengan ini. Qala, berkata ia laki-laki, ala afqara minna, ala afqara minna, itu maf'ul, itu fi'ilnya dibuang. Atasaddaqu bihi ala afqara minna, apakah aku akan bersedekah dengannya kurma terhadap orang yang paling miskin di kampung kami? Apakah engkau suruh aku bawa kurma ini pulang untuk bersedekah kepada orang yang paling miskin? Fa wallahi, maka demi Allah wahai Rasul, ma baina labataiha, tidak ada antara dua batasnya negeri, tidak ada di antara dua batasnya kampung, ahlu baitin ahwaju ilaihi minna, keluarga yang sangat memerlukan kepadanya dari kami. Jadi tidak ada di antara dua batasnya negeri itu keluarga ahlu bait yang sangat memerlukan kepada kurma dari kami. Maka tertawalah Nabi SAW hatta badat anyabuh, sehingga nampak gigi taringnya Nabi SAW. Nah, dari hadis ini bisa kita pahami bahasanya tidak tidak setiap orang nafsunya itu karena faktor makanan. Bukan karena faktor makanan. Tidak setiap orang dia memiliki nafsu yang berbeda
gara-gara makanan. Sahabat ini justru yang paling miskin, tapi nafsu yang berbeda daripada sahabat lain. Itu namanya apa nama itu ya? Gennya kayak gitu, genetik, faktor genetik. Nah, ada juga karena faktor makan. Nah, kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhab, pergilah kamu. Fa'at'imhu, beri makan olehmu akannya korma ahlaka kepada keluargamu." Di dalam riwayat Imam Bukhari, fa'ataqa raqabatan, fa'atik raqabatan, maka merdekakanlah olehmu akan seorang budak. Fasum syahra ini, maka berpuasalah kamu 2 bulan. Fa'at'im sittina, maka beri makanlah olehmu akan 60 orang miskin dengan menggunakan lafaz fi'il amar. Di dalam riwayat Imam Abi Dawud, fa'utiya bi'arakin fihi tamrun, maka didatangkan akan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah keranjang yang di dalamnya ada tamar kadar khamsata ansara so'an, 15 so'. Satu so' berapa mud? 4 mud. 4 kali 15 60 so'. Pas, 60 mud. Jadi pas satu hari 1 mud. Waqtasiru fi sifatil kafarah ala ma fil hadis. Waqtasaru mencukupkan mereka ulama tentang kriteria kafarat atas apa yang ada dalam hadis. Mencukupkan mereka fuqaha tentang kriteria kafarat ala ma fil hadis, atas apa yang ada dalam hadis. Wa kamaluha, sempurnanya pembahasan kafarat, mustaqsi, itu akan dirangkum, akan dikupas habis di dalam kitab kafarat yang akan datang nanti setelah kitab zihar. Jadi kata Muslim, untuk sementara itu dulu pembahasan kafarat sesuai dengan hadis, tidak ada penjabaran, tidak ada pengembangan. Nanti secara lengkap pembahasan kafarat ada di dalam sebuah bab, sebuah kitab yang letaknya setelah kitab zihar, supaya sekali jalan gitu. Wa minhu, dan diantaranya yang akan dibahas nanti itu adalah kaunur raqabah mukminah, keadaan budak itu harus beriman. Kemudian juga dibahas nanti wa innal fakira kal miskini, orang fakir itu sama dengan miskin. Dalam hadis kan bahasanya apa tadi? Di mana? Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina. Nah, itu kan dalam hadis. Ma tut'imu sittina miskina. Bagaimana orang fakir? Orang fakir itu sama dengan orang miskin, min babil aula. Wa inna kullam minhum, sesungguhnya masing-masing dari mereka, yut'amu muddan, itu diberi makan 1 mud, mimma yakunu, dari barang-barang yang ada ia barang itu bisa jadi zakat fitrah, dari bahan-bahan pokok yang bisa jadi zakat fitrah. Titik. Falau ajaza anil jami'i, jikalau tidak mampu ia seseorang dari semuanya di atas, mampu memberi makan, tidak mampu puasa juga tidak mampu, istaqarrat, tetap ia kafarat fi dhimmatihi, di dalam tanggung jawabnya seseorang,
tetap ia kafarat fi dhimmatihi, di dalam tanggung jawabnya seseorang menurut pendapat Azhar. Sudahlah, kalau tidak mampu catat dulu sebagai hutang, tunggu kapan-kapan mampu. Fa idza qadara ala khaslatin minha, maka apabila mampu ia seseorang di atas satu perkara darinya 3 perkara. Fa idza qadara, apabila mampu ia seseorang di atas satu perkara darinya 3, fa'alaha, dia melakukan iakannya. Kebetulan setelah bersabar, misalnya sebulan setelahnya ada orang kasih budak, tinggal dia merdekakan budak itu. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la tastakirru, tidak tetap ia tanggung jawab, tidak tetap ia kafarat, bal taskutu ka zakatil fitri, akan tetapi gugur ia kafarat sama dengan zakat fitrah. Nah, gugur ia kafarat sama dengan zakat fitrah. Ketika dia jima di siang hari Ramadan, pada hari itu punya kemampuan enggak membeli budak? Kalau tidak punya kesanggupan enggak untuk puasa nanti 2 bulan? Ternyata dia tidak mampu. Mau punya kemampuan enggak memberi 60 orang miskin, makan 1 orang 1 liter beras? Ternyata dia tidak mampu. Ditunggu kesanggupan sampai malam. Kalau sudah malam enggak mampu juga, ya sudah, gugur kewajibannya. Sama zakat fitrah. Maka orang tidak mampu membayar zakat fitrah pada hari Id, kemudian nanti dia mampu 3 hari setelahnya wajib dia qadha? Kan tidak. Enggak mampu saat itu, ya sudah, batal. Artinya gugur kewajibannya. Itu pendapat yang kedua. Wal asahu anna lahul udulu anis saumi ila itam di syiddatil wulmah. Menurut pendapat asah, sesungguhnya boleh baginya seseorang al-udulu berpaling. Wal asahu, menurut pendapat asah, annalahu, sesungguhnya boleh baginya seseorang al-udulu berpaling anis saumi, dari berpuasa, ilal it'ami, ke memberi makan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kafarat terbagi 2. Ada alat takhir, ada alat tertib. Kalau alat takhir contohnya kafarat sumpah. Mana saja yang kita mau pilih silakan. Tapi kalau kafarat jima di siang hari Ramadan, ini alat tertib. Kalau punya budak enggak boleh pindah kepada puasa. Kalau mampu puasa enggak boleh berpindah kepada memberi makan. Di sini ditegaskan, sesungguhnya orang tersebut boleh berpindah dari puasa kepada memberi makan karena syiddatil gulma. Gulma dibaca dengan dhamma mu'jamah, dhamma huruf bertitik yaitu ghain, kemudian sakin lam, gul, artinya adalah hajati ilan nikah, karena terlalu berhajat kepada nikah. Karena terlalu berhajat kepada nikah. Berhajat nikah bagaimana, kan dia sudah punya istri. Maka nikah di sini maknanya wata'. Nah, karena terlalu berhajat kepada wata', sehingga enggak mungkin dia akan puasa 2 bulan tersebut. Seperti pernyataan sahabat yang datang itu, ya Rasulullah, bagaimana saya mau puasa 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja sudah begini kondisinya. Nah, kalau antum ingat dengan hadis tersebut, antum bisa bayangkan bagaimana gulmah yang ada pada sahabat itu. Nah, dia gauli istrinya, kenapa penyebabnya? Terlihat betisnya lewat cahaya bulan. Itu saja. Kalau lihat muka istrinya, enggak tahu itu apa kejadiannya. Saya rasa orang Indonesia enggak ada yang gulmah, kan?
Banyak itu orang-orang jual apa? Jual paha, jual lengan, jual dada, jalan-jalan tuh. Gak ada gulma, orang Indonesia santai aja cuek. Nah, kalau sempat sahabat ini itu udah. Nah, itu yang namanya gulma. Nah, li'annahu la ya'manu wuqu'u fi shaumi, li'annahu la ya'manu wuqu'u fi shaumi fa yabtulu tatabuhu. Karena sesungguhnya seseorang itu tidak aman terjadinya jima di dalam puasa. Tidak aman terjadinya jima di dalam puasa, maka batallah tatabuhnya puasa. Batallah berturut-turutnya puasa. Karena puasa 2 bulan berturut-turut itu, kalau batal pada hari yang ke-49, itu ulang dari nol. Batal pada hari yang ke-58, ulang lagi dari nol. Nah, kalau dia punya siddatul gulmah itu, sampai kapan dia menyelesaikan itu? Sebulan gagal, sebulan setengah gagal, sebulan tinggal 3 hari, 2 bulan tinggal 3 hari gagal. Akhirnya yuaddi ila harajin syadid, menyebabkan kepada kesulitan yang berat, hingga menyebabkan kepada harajin syadid, kesulitan yang berat. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yang zuru ila qudratil ala saum. Menurut pendapat yang kedua itu memandang, pendapat kedua, kepada kemampuannya seseorang untuk berpuasa. Pendapat yang kedua itu memandang kepada kemampuannya seseorang untuk berpuasa. Jadi enggak mampu puasa itu ya orang tua, orang sakit. Selagi dia mampu puasa, mesti menjalankan kafarat itu dengan puasa, walaupun dia jatuh bangun. Nah, walaupun sampai khatamnya 2 tahun atau 3 tahun baru lulus, itu kan tarbiyah. Nah, itu pandangan pendapat kedua. Tapi pendapat yang kuat justru pendapat pertama. Kenapa yang kuat pendapat yang pertama? Karena dari zahir hadis, sahabat tadi diberikan keringanan oleh Nabi untuk memberi makan 60 orang miskin, itu karena tidak mampu berpuasa, alasannya karena syiddatul gulma. Wal asahu annahu la yajuzu lil fakiri sarfu kafarati ila iyalihi. Menurut pendapat yang kuat, sesungguhnya tidak boleh bagi orang fakir oleh mengalokasikan kafaratnya kepada keluarganya, oleh mempergunakan kafaratnya kepada keluarganya. Kaghairiha, seperti selainnya kafarat puasa, seperti selainnya kafarat jima, dari kafarat-kafarat lainnya. Jadi kafarat itu sama hukumnya dengan zakat. Tidak boleh kita berikan kepada keluarga kita, tidak boleh kita berikan kepada keluarga kita atau orang-orang yang wajib kita nafkahi. Wasani, menurut pendapat yang kedua, ya juzu, boleh. Wasani ya juzu, menurut pendapat yang kedua itu boleh. Boleh saja suami yang terlibat jima di siang hari Ramadan karena keluarganya miskin diberikan untuk makan anak bininya. Kenapa boleh? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, fa'atimhu ahlaka, beri makan olehmu akannya kepada keluargamu. Nah, kalau itu bantahan yang dihadapkan, apa jawabannya? Wa jawabuhu la nuslim. Jawaban daripada alasan sani tadi adalah, itu kamu enggak baca dalam hadis. Nabi suruh kasih makan korma yang 60 mud itu
sama keluarganya. Jawabannya adalah la nuslimu, kami enggak terima. La nuslimu, kami tidak terima, artinya kami tidak pasrah dengan alasan kamu. Kenapa? Inna it'amahum anil kafara, sesungguhnya memberi makannya mereka dari kafarat. Wa in taqaddamahul iznu bisarfi fiha, walaupun terdahulu akannya oleh izin dengan mempergunakan padanya. Lima tawassata bainahuma, karena sesuatu yang menjadi penengah antara keduanya, dari menyebutkan memerlukannya seseorang dan keluarganya seseorang kepadanya makanan, dan di antara kafarat. Hanya saja wajib membayarnya kafarat setelah punya kemampuan. Itu istinbat hukumnya. Jadi sahabat tersebut datang kepada Nabi SAW. Pertama melaporkan karena jima di siang hari Ramadan. Yang kedua, Nabi katakan berkakan budak, beri puasa 2 bulan, semuanya enggak mampu, beri makan 60 orang miskin. Kemudian dia bilang tidak mampu juga. Duduklah sahabat itu di Madinah. Tiba kepada Nabi ke Baitul Mal satu korma sejumlah 60 mud, sebanyak 15 sok. Diberikanlah oleh Nabi kepada sahabat tersebut. Nih, kamu ambil. Nah, kamu ambil dari Baitul Mal, hak kamu. Maka 15 sok itu sudah menjadi haknya sahabat. Sampai di situ sahabat ini melaporkan, ya Rasulullah, apakah ini akan saya pakai untuk kafarat sehingga saya bagi kepada orang-orang miskin di kampung saya? Ketahuilah yang paling miskin, yang paling memerlukan kekurma ini ada keluarga saya. Jadi dia melaporkan kepada Nabi 2 hal. Pertama, kewajibannya bayar kafarat. Yang kedua, kemiskinan keluarganya. Lalu Nabi katakan apa? Atim ahlak, beri makan kepada keluargamu. Mafhumnya apa? Dipahami oleh pendapat kedua, mafhumnya adalah kafarat boleh diberikan kepada keluarga sendiri. Dipahami oleh pendapat pertama, oh salah itu pemahaman. Yang betul adalah Nabi memberi izin kepada sahabat itu mengambil 15 sok untuk kepentingan keluarganya. Kafarat belum wajib, kafarat nanti cari lagi. Nah, yang bisa dipahami di sana adalah dia boleh mengambil korma tersebut untuk kepentingan keluarganya. Kafaratnya ditangguhkan dulu buat sementara. Jadi kesimpulan hukum, kafarat wajib dikeluarkan setelah keluarga punya kemampuan. Itu pemahamannya. Bukan kafarat boleh dibagi pada keluarga sendiri. Kalau boleh bagi keluarga sendiri, apa artinya kafarat? Mana makna sitina miskina itu mana? Memberi makan 60 orang miskin? Kan enggak ada. Nah, titik. Ada pertanyaan sampai situ sebelum kita lanjutkan puasa sunat? Enggak ada? Ya, silakan. Apakah kalau puasa boleh diwakilkan? Kalau puasa enggak boleh diwakilkan. Bagi 2. Nah, gara-gara kamu buka betis, saya jadi kena kafarat. Jadi kamu bayar 30 hari, saya 30 hari, enggak boleh. Karena ibadah badaniyah itu tidak boleh diwakilkan sama siapapun. Bahkan setelah meninggal masih khilafiyah. Nah, walaupun khilafiyah, walaupun pendapat yang kuat mengatakan boleh, itu hanya khusus untuk puasa saja. Untuk sholat tidak bisa. Nah, jadi nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dibawa toroyong. Itu nyaman sekali Pak Kiai. Nah, sepuasa ya, hari santrinya 1000, 5 hari dia jima kedaman itu.
Enggak boleh. Enggak ada pendapat doa sekalipun. Khair. Apa? Iya. Kalau zina kena juga. Iya. Tapi yang kena cuma laki-lakinya saja. Kenapa zina kena? Yang penting dia sadar dia sedang puasa. Jadi membatalkan puasa dengan jima yang haram. Yang haramnya karena puasa. Babu shaumit tatawu, bab puasa sunat. Ini materi lumayan ringan. Yusammu shaumul isnaini, disunahkan puasa hari Senin, wal khamisi, dan hari Kamis, li'annahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya Nabi yataharra, memperhatikan ya Nabi, memberikan tumpuan ya Nabi, saumahuma, akan mempuasakan keduanya Senin dan Kamis. Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal isnin wal khamis, ditampilkan amalan-amalan pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu ay yu'rada amali, maka aku ingin bahwa ditampakkan amalku, ditampilkan amalku kehadiran Allah, wa ana shaim, padahal aku itu sedang berpuasa. Mereka akan keduanya dua hadis. Hadis pertama, kana yataharra saumahuma. Hadis kedua, tu'radul amalu yaumul isnin, oleh Imam Tirmizi juga selainnya Imam Tirmizi. Al-awalu min hadithi Aisyah, hadis pertama dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa tsani min hadisi Abi Hurairah, hadis kedua yaitu tu'radul amal, itu dari hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Lanjut, wa yusannu yauma Arafah, disunahkan puasa pada hari Arafah, li ghairil haji, bagi orang yang bukan, bagi selain orang yang haji, bagi selain orang haji. Kalau orang haji tidak sunnah berpuasa. Wa huwa, dan dianya hari Arafah adalah hari 9 Zulhijjah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Hari Arafah itu 9 dari bulan Zulhijjah. Bukan Arafah itu hari orang wukuf di Arafah. Nah, mau wukuf terserahlah orang tu wukufnya kapan. Yang penting 9 Zulhijjah di daerah kita kapan. Walaupun 9 Zulhijjah di daerah kita sekarang orang wukufnya kemarin, tetap kita puasanya sekarang, karena puasanya puasa Arafah, bukan puasa wukuf. Kemudian disunahkan puasa Asyura, dianya adalah Asyiru minal Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Disunahkan puasa Tasu'a, dia adalah tanggal 9 minhu darinya Muharram. Dalilnya, qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, mempuasakan hari Arafah, ahtasibu, itu aku mengira, aku berharap, Allahi, di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Apa aku harapkan? Ayyukaffiras sanatal lati qablaha, bahwa mengampunkan ia Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa 1 tahun. Di sana ada alif lam, ahdid dhihni, menghapuskan ya Allah akan tahun yang ada sebelumnya hari Arafah. Disebut tahun maksudnya adalah dosa 1 tahun yang ada sebelumnya Arafah, wassanatal lati ba'dahu, dan dosa 1 tahun yang ada setelahnya Arafah. Kemarin puasa? Nah, maka puasa sunat antum, dosa-dosa kecil antum itu sampai Arafah tahun depan tuh udah enggak ditulis lagi. Enggak ditulis lagi karena ada dihapuskan karena puasa Arafah kemarin.
Itu bisyarah, bukan untuk lantang. Oh, mana deh buat dosa sunat, dosa-dosa sunat. Buat dosa-dosa kecil bebas, enggak ada ancamannya karena sudah dihapuskan. Bukan itu maksud hadis. Nah, jangan sampai ibadah membuat orang semangat buat maksiat. Kenal antum santai aja saya lihat buat maksiat. Lihat orang tuh di jalan gini aja matanya. Dan cantik lihat. Aman, dosa saya sudah dihapuskan. Saya kemarin saya puasa sebelum Arafah. Tahu enggak antum? Setahun ke depan dosa itu enggak aman bisa. Enggak boleh. Nah, itu yang Nabi katakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, ma darra Utsmanu ba'da hadza, enggak akan membahayakan Utsman setelah itu. Setelah dengar hadis itu apakah Sayyidina Umar enggak salat lagi? Tetap aja salat. Ini untuk memaknai hadis, bukan menyemangati buat dosa. Memahami atau memaknai hadis saja. Wasiyamu yaumi Asyura, dan puasa hari Asyura, ahtasibu, itu aku berharap, alallahi, di atas Allah Subhanahu wa taala, ayyukaffiras sanata allati qablahu, bahwa menghapuskan ya Allah akan dosa 1 tahun yang ada sebelumnya. Itu dalil puasa Arafah dan puasa Asyura. Mana pula dalil puasa Tasu'a? Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in bakitu, demi jika aku masih hidup, la in bakitu, demi jika aku masih hidup, ila qabilin, hingga tahun depan, la asumanna, sungguh benar-benar aku akan puasa, yaumat tasi'a, akan hari yang ke-9. Pamata qablahu, meninggal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya tahun depan. Nah, Nabi pulang haji, kemudian masuk bulan Muharram, Nabi puasa. Bulan Muharram itulah Nabi puasa itu. Pulang haji, Hajatul Wada, masuk bulan Muharram, kemudian Nabi puasa tanggal 10. Kemudian sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah 10 ini puasa Yahudi? Kata Nabi, kalau saya hidup tahun depan saya akan puasa tanggal 9. Safar, Rabiul Awal, Nabi meninggal. Nah, Muharram Nabi ngomong, Safar 1 bulan, Rabiul Awal Nabi meninggal. Nah, siapa mau itibak Nabi dalam hal ini? Pulang haji, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal. Rawahumah, merekanakan keduanya hadis oleh Imam Muslim. Amal haju, adapun orang haji, fayustahabu lahu, maka disunahkan bagi orang haji, al-fitru, akan berbuka pada hari Arafah, littibai, karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syekhani, merekanakannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi di hari Arafah ketika Hajjatul Wada, Nabi tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Karena perlu memaksimalkan tenaga untuk berzikir mengisi hari-hari Arafah. Maka sekiranya dalam pendidikan puasa itu menurunkan semangat belajar atau kapasitas belajar, maka lebih baik tidak puasa. Nah, misalnya ada pondok yang puasa Senin Kamis, nah, tapi kalau puasa Senin ngantuk santri belajar. Nah, puasa Kamis jam belajar dipotong setengah jam. Nah, kalau begitu nggak perlu puasa. Nah, karena Nabi gajarkan sama kita hari-hari tertentu, yaitu hari Arafah, yang bagi jamaah haji adalah fokusnya zikir, maka nggak perlu puasa, menambah kekuatan untuk beribadah. Nah, wasawaun kama qala fi sahih muhadzabi, bersamaan, wasaun sama saja,
Sawaun, sama saja, tetap disunahkan berbuka, tidak dibeda-bedakan antara siapa dan siapa. Sebagaimana berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab dari jumhur ulama. Apa yang bersamaan? At-afahu saumu anid du'a wa amalil haji amla. Melemahkan akannya orang haji oleh berpuasa dari berdoa dan melakukan kegiatan-kegiatan haji, atau tidak melemahkan. Baik puasa itu memberi pengaruh kepada amal ibadahnya atau tidak memberi pengaruh, hukumnya sama. Sunnah hukumnya untuk tidak puasa. Satu orang katakan, apa guna puasa? Enggak puasa orang haji di hari Arafah. Katanya biar kuat dalam ibadah, biar kuat dalam zikir, kuat dalam doa. Kata dia, bagi saya sama saja, enggak ada pengaruh. Nah, pengaruh enggak berpengaruh, tetap jamaah haji sunnah berbuka. Dalilnya apa? Ittiba. Itu dalil awal. Itu seletaknya itu hikmah. Apa fungsinya? Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Ketika hikmah tidak ditemukan, maka sunnah tidak boleh ditinggalkan. Itu konsep. Jangan sampai enggak ketemu hikmah, sunnah ditinggalkan. Apa hikmahnya? Oh, apa hikmahnya puasa? Apa hikmahnya sedekah? Apa hikmahnya salat malam? Masa ada salat malam tak enggak dapat hikmahnya? Berarti saya enggak perlu salat malam. Tidak. Nah, hikmah itu hanya untuk melengkapi penjelasan. Tapi istidlal adalah ittiba, ikut Rasulullah. Nabi buat, kita buat. Fasawmuhu lahu khilaful aula. Maka puasa, fasawmuhu, maka mempuasakannya hari Arafah baginya seseorang haji, lahu, baginya orang haji, itu khilaf aula. Khilaf aula itu bukan makruh, tapi di bawah makruh. Khilaf aula itu bahasa kitanya sebalik yang baik. Sebalik yang baik, maksudnya lebih baik tidak. Wakilah, menurut pendapat yang kedua, bukan khilaful aula hukumnya, makruh hukumnya. Nah, puasa orang haji di hari Arafah hukumnya makruh. Karena hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya Nabi an saumi yauma Arafah bi Arafah, puasa hari Arafah di Arafah. Nabi melarang puasa hari Arafah di Arafah. Siapa yang ada di Arafah? Orang haji. Artinya dilarang puasa Arafah bagi orang haji. Wa du'ifa, dianggap dhaif ya hadis. Kenapa dianggap dhaif? Bi anna fi isnadihi majhulan. Sesungguhnya dalam sanadnya hadis itu ada yang majhul. Kemudian disunahkan lagi puasa ayyamil layalil bid, hari dari malam-malam putih, dari malam-malam putih. Apa itu malam putih? Dan dianya malam putih adalah salisa asyar, 13, wataliyaha, dan dua yang mengiringinya, 14, 15 setiap bulan. 13, 14, 15 setiap bulan itu adalah hari-hari putih. Dalilnya, qala Abu Dzar, berkata Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an, fa amarona, maka memerintahkan akan kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an nasuma, bahwa kami berpuasa minasyahri, dari setiap bulan, salasata ayyamil bid,
akan 3 hari putih. Akan 3 hari putih. Mana 3 hari putih? Salasa asyara tanggal 13, Arba'a asyara tanggal 14, wa khamsa asyara tanggal 15. Merekankannya hadis oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Hibban. Kenapa disebut malam putih? Wa wusifatil layali bil bidhi, diberi sifat akan malam-malam tersebut dengan putih. Diberi sifat malam-malam tersebut dengan putih li'annaha, karena sesungguhnya malam tabidu itu putih ya malam, bitulu'il qamari dengan terbitnya bulan, min awwaliha ila akhiriha, dari awalnya malam sampai akhirnya malam. Itu sebabnya malam putih namanya. Hanya 3 malam itu saja yang bulan nongol dari matahari tenggelam sampai fajar terbit. Sekarang bulan muncul di awal malam. Tadi malam selepas salat maghrib bulan masih nampak. Lepas salat isya bulan dah hilang. Tunggu 10 malam lagi, itu bulan akan hadir sampai jam 12 sampai jam 1. Nah, tunggu 13 hari lagi, itu bulan akan ada dari terbit tenggelam matahari sampai terbit fajar. 13, 14, 15. Malam 16 bulan ada di waktu terbit fajar, tapi terlambat daripada tenggelam matahari. Nah, tunggu lagi tanggal 20 bulan mungkin terbitnya jam 9 malam. Kemudian dia kesiangan sampai jam 7 pagi. Itu perputaran bulan. Yang pas awalnya tenggelam matahari terbit fajar hanya tanggal 13 itu saja. 13, 14, 15. Itu penyebabnya disebut malam putih. Kemudian disunahkan puasa sittati min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa atba'u sittan, siapa saja yang puasa ia akan bulan Ramadan, kemudian mengiringi ia akannya puasa Ramadan akan 6 hari dari bulan Syawal, karena itu ada ia seseorang ka siyamid dahri, seperti puasa 1 tahunan. Mereka akannya hadis oleh Imam Muslim. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau enggak puasa sunat di bulan-bulan lain, dah kayak puasa 1 tahun. Karena puasa 30 Ramadan, al-hasanu bi asyri amthaliha, 30 kali 10 berarti 300, tambah 6 bulan Syawal kali 10 berarti 60, berarti dia sudah sama puasa 360 hari. Itu maknanya kasyamid dahar. Rawa Imam An-Nasai hadisa siyami syahri Ramadan bi asrati ashur. Telah meriwayatkan oleh Imam Nasai akan hadis puasa bulan Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. Telah diriwayatkan oleh Imam Nasai hadis puasa bulan Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. 1 bulan puasa, 1 bulan kita berpuasa diberi ganjaran seperti puasa 10 bulan. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan syahrain, 2 bulan. Fadzalika siyamus sana, itulah puasa 1 tahun. Jadi penjelasan yang saya sampaikan tadi itu didapatkan dari para guru, ternyata itu ada dalilnya di dalam Sunan Nasai. Kenapa puasa bulan Ramadan diiringi 6 Syawal sama dengan puasa setahun? Wa tatabuha afdalu, mengiring-iringinya, mengurut-urutkannya puasa 6 Syawal itu lebih baik. Nah, mengurut-urutkannya puasa 6 Syawal itu lebih baik. Nah, tahun ini tafakuh enggak dapat yang baik. Nah, karena batal gara-gara
belanja kantin. Nah, sehingga 1 hari Syawalnya disusul setelahnya. Jadi susul. Nah, kalau nggak ada jadilah Malang tuh. Itu Malang nasi bawa tuh nggak jadi. Alhamdulillah. Wa kadza ittisaluha bi yaumil idi. Begitu juga dianjurkan menyambungnya 6 Syawal dengan hari Id. Mubadaratan ilal ibadati. Ibadi atau ibadati? Ibadati. Nah, kitab saya ibadi. Ibadati. Kenapa disunahkan disambung di hari Id? Karena disegerakan kepada beribadah. Nah, ini yang saya jumpa cuman kakek-kakek, nenek-nenek di kampung. Orang-orang tua yang sudah sholat 40 hari berjamaah di surau-surau, itu biasanya bubarnya setelah 6 Syawal kadang-kadang. Jadi setelah setelah hari Lebaran besoknya langsung puasa 6 Syawal. Langsung, enggak main tunggu dia. Ada orang mau baralek terserah dia. Nah, sehingga keluarga-keluarganya itu datang ke rumah mertua, datang ke rumah orang tua itu setelah habis puasa Syawal. Hari ini Lebaran datang, besok 6 hari cari dulu keluarga lain dikunjungi. Baru datang ke rumah orang tua. Kenapa nggak cepat-cepat? Ngapain cepat-cepat? Mak sedang puasa. Nah, tunggu dulu Syawal. Itu pengamalan di kampung. Kampung antum? Nggak tahu sama orang kampung. Kampung antum? Nggak bergaul dengan masyarakat. Kampung antum? Nggak tahu. Jadi yang tahu apa? Tahu nggak? Seperti apa? Seperti apa? Wa yukrahu ifradul jumu'ati. Dimakruhkan mengasingkan atau menyendirikan hari Jumat. Maksudnya mempuasakan tersendiri hari Jumat. Dimakruhkan ifradul jumu'ati, menyendirikan hari Jumat, wa ifradus sabti, menyendirikan hari Sabtu, bis saumi, dan puasa. Makruh hukumnya puasa Jumat, makruh hukumnya puasa Sabtu, kecuali kalau dia puasa sebelumnya atau setelahnya. Nah, atau kecuali lagi kalau urutannya puasa Nabi Daud. Kamis dia nggak puasa, Jumat jadwal puasa, Sabtu nggak puasa, itu boleh. Gara-gara puasa Nabi Daud itu boleh. Tapi kalau mempuasakan hari Jumat, karena Jumat adalah sayyidul ayyam, atau menyendirikan hari Sabtu dan puasa, itu hukumnya makruh. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasumu ahadukum yaumal jumu'ah. Tidak berpuasa oleh salah seorang kalian pada hari Jumat, kecuali ayyasuma qablahu, bahwa puasa ia seorang sebelumnya, au yasuma ba'dahu, atau puasa ia seorang setelahnya. Menekan-nekannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Wahabi disarankan untuk baca kitab Mahali atau Minhaj. Mahali, supaya yang bilang fikih Syafi'iyah itu enggak ada dalil. Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti, janganlah kalian puasa pada hari Sabtu, kecuali mafturidu alaikum, sesuatu yang diwajibkan di atas kalian. Contoh, puasa nazar boleh hari Sabtu, puasa qada boleh hari
hari Sabtu. Mereka nakannya hadis oleh ashabus sunan al-arba'ah. Nah, pengarang sunan yang 4, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i. Wa hasanahu at-Tirmizi, menganggap hasan akannya hadis tadi oleh Imam At-Tirmizi. Wa sahhahahu al-Hakim, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Hakim. Ala syartis shaykhain, sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa saumud dahri ghairal idi wa tasriki makruhun, puasa dahar, puasa sepanjang tahun selain Id, Idul Fitri, Idul Adha, selain hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah, 11, 12, 13 Zulhijjah, itu hukumnya makruh. Bagi siapa makruhnya? Liman khafa bihi dararan, bagi seseorang yang khawatir ia seseorang dengannya puasa akan doror. Nah, kurus dia gara-gara puasa itu, sehingga kalau terjadi angin kencang dikit saja dia berpegang ke kawannya. Nah, au fauta hakin, atau khawatir akan melewatkan tanggung jawab fauta hakin, sehingga tidak maksimal dalam menafkahi keluarga karena dia berpuasa, terlambat masuk kantor karena dia berpuasa. Wa mustahabun li ghairihi, disunnahkan bagi selainnya orang yang tidak khawatir doror, apalagi bagi orang yang perlu puasa dahar. Nah, ketika hadis Nabi mengatakan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa illam yastati' fa alaikum bisyam fa inna lahu wijaa. Dia coba dia puasa Senin Kamis, tak mampan. Dia coba puasa Nabi Daud, menjadi-jadi. Akhirnya puasa daharlah yang bisa membunuh sawatnya. Nah, itu berarti dianjurkan. Wa alal halatil ula, nah di atas kondisi pertama itulah humila hadisu muslimin, ditempatkan hadis Imam Muslim. Di atas kondisi pertama itulah, mana kondisi pertama? Liman khafa bihi dararan aw fauta hakin. Ditempatkan hadis Muslim yang berbunyi la soma man somal abad, tidak sah puasa orang la siyama, la soma, soma, la soma, tidak puasalah orang yang puasa ia akan selama-lamanya. Tidak puasalah orang yang puasa ia akan selama-lamanya. Maksudnya orang puasa dahar itu dianggap tidak puasa. Wa istihbabu fil halatis saniyah, dan sunnahnya puasa dahar pada kondisi kedua, yaitu puasa yang tidak mengganggu aktivitas dan kewajibannya dan tidak memudaratkan dirinya. Wal muradur raudhah ka asliha, dialah yang dimaksudkan oleh kitab raudhah sama dengan asalnya raudhah, dengan tidak makruhnya puasa dahar. Titik. Nah, dikit lagi. Wa man talabbasa bi shaumi tatawu'in, siapa saja yang sedang melaksanakan, talabbasa dasarnya berpakaian, maksudnya sedang melaksanakan. Wa man talabbasa, siapa saja yang sedang melaksanakan bi shaumi tatawu'in, dengan puasa sunat, au salatihi, atau dengan salat sunat, falahu qat'uhuma, maka boleh baginya seseorang membatalkan kedua-duanya.
wala qada'a, dan tidak ada kewajiban qada. Kita puasa Senin, tiba-tiba kawan ajak makan. Nah, kita sedang salat sunat, Allahu Akbar, salat duha, baru sedang baca Fatihah, kawan-kawan dah pergi, angkot dah pergi, langsung tancap pergi. Tak ada masalah, tiket bisa dibeli. Saat duha dia di ruang tunggu, Allahu Akbar. Panggilan terakhir kepada Mr. Ihsan untuk menaiki pesawat, dia sibuk aja dengan duha. Hukumnya makruh. Nah, kenapa makruh? Kenapa dibuang-buang uangnya? Bisa salat duha di atas pesawat. Nah, bukan berarti itu wara, itu wali salat duhanya itu terjaga walaupun bayar tiket baru lagi. Kan wali nama itu. Tuh bodoh namanya. Bodoh ya. Pada salat duha bisa di atas kendaraan. Masa dia biarkan tiketnya mubazir begitu. Nah, itu cara berfikirnya, jangan dibalik-balik. Nah, kita enggak tahu pesawat akan berangkat. Kita dah takbir salat duha, ya tinggal ambil tas, angkat langsung naik. Nah, tinggalkan salat duhanya. Hukumnya boleh. Dalilnya mana? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaimul mutatawwi, orang yang puasa sunat, amiru nafsih, itu yang ngatur dirinya sendiri. Insya'a shoma, jika dia mau dia lanjutkan puasanya, wa insya'a aftara, jika dia mau niscaya dia membatalkan puasanya. Mereka akannya hadis oleh Imam Hakim dari hadis Sayyidatina Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha, berkata ya Imam Hakim, sahih sanadnya. Merakan oleh Imam Abu Dawud, sesungguhnya Sayyidatina Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha, kanat, itu ada ya Sayyidatina Ummi Hani, shaimata shaumi tatawu'in, itu sedang melakukan puasa sunat. Shaimata shaumi tatawu'in, sedang melakukan puasa sunat. Fa khayyaraha, lalu memberikan pilihan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya Sayyidatina Ummi Hani, baina an tuftira bila qada'in, antara bahwa berbuka ya Sayyidatina Ummi Hani dengan tanpa qada, wa baina an tutimma saumaha, di antara bahwa menyempurnakan ia Sayyidatina Ummi Hani akan puasanya. Nah, dari hadis ini dikutip oleh Imam Jalaluddin, itu untuk mengambil hukum wala qada'a. Nah, kemudian untuk dalil man talabbasa bisaumin falahu qad'uha, orang yang sedang melakukan puasa sunat boleh membatalkannya, itu dalilnya hadis yang di atas. As-shaim mutatawwi'u amiru nafsi insya as-sama insya aftar. Tapi dari hadis itu tidak ada kejelasan apakah wajib diqada atau tidak. Nah, tidak, kata Imam Nawawi, dikasih dalil oleh Imam Jalaluddin. Kalau untuk dalil tidak qada adalah hadis dari Imam Abu Dawud tentang Sayyidatina Ummi Hani yang sedang melakukan puasa sunat. Nabi beri pilihan kepada beliau untuk berbuka tanpa qada atau menyempurnakan puasa. Okey, itu baru soal puasa. Sementara dalam matan disebutkan juga solat. Kalau solat mana dalilnya? Wa qisas salatu ala saumi fil amrayn, dikiaskan solat kepada puasa pada dua perkara tersebut. Berarti boleh kita mengkiaskan solat kepada puasa. Nah, ketika Nabi melakukan niat puasa dalam puasa sunat, yang Isa ada makanan hari ini? Kata Isa, kata Sayyidah Aisyah katakan tidak ada. Nabi katakan izan ana shaim. Berarti itu lafaz niat puasa, maka dikiaskanlah solat ke puasa. Jadi boleh mengkiaskan solat ke puasa. Nah, begitu juga di sini. Nah, wa man talabbasa bi qada'in li shaumil fa'imi Ramadan haruma alaihi qad'uhu.
siapa saja yang sedang melakukan qada puasa, siapa saja yang sedang melakukan biqada'in dengan mengqada lisaumil faid, puasa yang tertinggal di bulan Ramadan, itu haram di atasnya membatalkannya. In kana qada'u 'alal fawr, jika adalah mengqadanya puasa itu di atas segera. Apa itu puasa yang wajib diqada segera? Dia adalah saumu man ta'adda bil fitri, puasa orang yang melewati batas dengan berbuka, orang yang melanggar syariat dengan berbuka. Wa kaza, begitu juga illam yakun alal faur, jika tidak ada ia qada di atas segera, orang itu tidak wajib segera mengqada puasanya. Kenapa? Karena puasanya tertinggal karena uzur. Fil asahi, menurut pendapat asah, bi an lam yakun ta'adda bil fitri, dengan bahwa tidak ada ia seseorang itu melewati batas dengan berbuka. Berbukanya di siang hari Ramadan bukan karena melewati batas agama, tapi karena dibolehkan oleh agama. Berarti kodonya boleh kapan-kapan saja. Walaupun kodonya boleh kapan-kapan saja, kalau sudah dikodo hari itu wajib diselesaikan sampai malam. Tidak boleh membatalkan puasa kodo Ramadan. Wasani yajuzul khuruju minhu, boleh keluar darinya puasa qada, boleh membatalkan puasa qada, li'annahu mutabari'un bisyuru'i fihi, karena sesungguhnya seseorang itu melakukan ibadah sunnah dengan memulai padanya puasa, fala yalzamu itsmamuhu, maka tidak wajib akannya seseorang oleh menyempurnakannya. Wallahu a'lam. Kitabul i'tikaf. Nah, akum soal. Alhamdulillah. Pertanyaan silakan. Bolehkah dia berubah niat malam dia niat atau pas siangnya atau paginya dia niat langsung? Enggak boleh. Niat itu boleh dirubah sebelum fajar. Kalau sebelum fajar sudah niat puasa qada, subuh-subuh karena mau dibatalkan lalu dia niat puasa sunat, enggak boleh hukumnya. Begitu juga tadi malam dia niat puasa sunat, pagi dia ingat punya puasa qada, katakan saya qada saja sekalian, tidak boleh. Perubahan niat hanya boleh sebelum fajar terbit. Nah, puasa sunat itu kan nggak mesti malam hari. ya, mau nggak mesti dia malam hari, niatnya boleh siang hari, pagi hari. Lalu misalnya dia niat puasa wajib, puasa qada malam, pagi-pagi dirubah jadi puasa sunat. Yang niat puasa sunat itu yang nggak bisa merubah niat puasa qada yang malam itu. Harus puasa qada. Nah, ya. Hah? Kapan dia batalkan? Ya, kan berarti saja, kan sama saja dia membatalkan puasa qada. Kan nggak boleh membatalkan puasa qada. Walaupun niatnya, walaupun sikapnya, tapi niat tidak bisa batalkan puasa qada. Beda puasa. Puasa itu tidak bisa batal dengan niat. Bahkan dengan aksi sekalipun nggak batal. Ingat nanti ya, saya pulang ke rumah, kalau orang tidur saya akan makan. Dan nekat tuh pulang sekolah mau makan. Nah, kemudian masuk rumah diam-diam, alhamdulillah nggak ada orang. Kemudian dia diambil nasi, dia kasih lauk, mau disuap, ada orang tua datang. Akhirnya dibuang.
batal nggak puasanya? Enggak. Padahal udah niat kan, sudah niat, sudah aksi, nggak batal. Nah, apalagi cuman ya Allah, maaf ya Allah, saya nggak jadi puasa qada hari ini, saya jadi puasa Senin saja karena zuhur saya mau beralih. Nggak boleh. Nah, karena niat tidak bisa karena puasa tidak batal dengan merubah niat. Yang bisa menambah niat boleh. Nah, seperti Abu bilang, niat puasa sunat boleh pagi, nambah boleh, batalnya nggak boleh. Tadi dia puasa qada malam, pas hari Kamis, sekalian puasa Kamis, nah bisa itu. Tapi merubah nggak boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nahu